dengan sangat demonstratif melakukan program-program yang mendukung Jokowi sepenuhnya di dalam pemilihan presiden tahun 2014. Dan sejak itu Luhut Binsar Panjaitan kemudian menjadi orang yang dekat dengan presiden, yaitu Presiden Jokowi. Salah satu hal yang paling mendebarkan yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan ini adalah mengusahakan pengunduran pemilu dan memperpanjang masa presiden. Pecinta Indonesia, bangsa, dan demokrasi. Sebagaimana yang telah saya janjikan, kita mulai membicarakan deretan dari tokoh-tokoh politisi yang lebih senior daripada angkatan Anies dan kawan-kawan. Angkatan Pranowo dan kawan-kawan, angkatan Erick Thohir dan kawan-kawan. Jadi seperti yang telah saya katakan, kita mulai membicarakan tokoh-tokoh yang lebih senior dari mereka. Nah, salah satu tokoh itu adalah Luhut Binsar Panjaitan, yang suka disingkat menjadi LBP. Nah, sebelumnya di dalam tayangan yang telah kita lihat bersama, saya telah menyebut bahwa Luhut Binsar Panjaitan sebagai seorang jenderal itu telah ikut bersama dengan Abu Rizal Bakri, bersama dengan saya, dan satu lagi bersama dengan Muslim Abdurrahman yang kini almarhum, membujuk Nurcholish Madjid pada tahun 2002 untuk maju menjadi presiden. Jadi di dalam konteks ini sebenarnya Luhut Binsar Panjaitan itu telah menunjukkan minatnya di dalam dunia politik. Saya tidak tahu bagaimana jaringannya yang menyebabkan Luhut hadir di dalam membujuk di dalam event membujuk Nurcholish Madjid, tokoh pemikir besar bangsa Indonesia, untuk maju menjadi presiden pada tahun 2002 itu. Tetapi buat saya itu menjadi bukti bahwa Luhut Binsar Panjaitan sebagai seorang jenderal itu telah menaruh minat di dalam dunia politik. Nah, tentu jalan yang ditempuh Luhut Binsar Panjaitan agak berbeda dengan dua, mungkin juga tiga jenderal lainnya, yakni Jenderal Edi yang kalah pada waktu itu bertarung dengan Bang Akbar Tanjung, merebut pimpinan puncak Golkar, kemudian mendirikan partai tersendiri. Lalu kemudian kita tahu Wiranto juga seperti itu, mendirikan partai sendiri, yaitu Partai Hanura, yang sekarang Partai Hanura itu tampaknya telah dipimpin oleh tokoh yang lain. Lalu kemudian yang fenomenal itu adalah Prabowo Subianto dengan mendirikan Partai Gerindra. Nah, Partai Gerindra di bawah
pimpinan ya Jenderal Prabowo Subianto itu berkembang dengan baik dan sampai sekarang menjadi salah satu partai besar di Indonesia. Dan di dalam beberapa hal ini yang menarik, Gerindra bahkan tingkatnya itu sama dengan Golkar, walaupun Golkar pada dasarnya adalah partai yang lebih senior dari Gerindra. Nah, Luhut ya, Binsar Panjaitan memilih ya jalan politik yang berbeda dengan 3 jenderal yang saya sebutkan tadi. Dia berusaha masuk ya ke dalam ya kelompok-kelompok tertentu, lalu kemudian berusaha menciptakan peluang-peluang bagi dirinya untuk tampil menjadi eksekutif. Nah, yang saya maksudkan dengan eksekutif di sini adalah bahwa kita tahu Binsar ya, Luhut Binsar Panjaitan itu pertama saya lihat masuk ke dalam dunia non-militer itu adalah ketika dia menjadi atau ditunjuk menjadi duta besar di Singapura. Lalu kemudian di masa Kiai Abdurrahman Wahid, Luhut Binsar Panjaitan kemudian menjadi Menteri Perdagangan. Jadi 2 tahap ini, dubes lalu kemudian menjadi Menteri Perdagangan, itu merupakan ya langkah-langkah non-militer dan tentu saja langkah politik yang diambil oleh Binsar Panjaitan gitu. Tetapi sekali lagi saya tekankan, itu bisa dimulai ya langkah politik awal yang mungkin ya kita anggap kecil adalah ketika ia masuk di dalam rombongan kami pada waktu itu membujuk ya pemikir besar Islam di Indonesia, Nurcholish Madjid, untuk menjadi presiden pada tahun 2002 gitu. Nah, lalu kemudian saya tidak tahu bagaimana perkembangan selanjutnya sampai tahun 2014 ketika Luhut Binsar Panjaitan atau LBP tampil menjadi pendukung Jokowi yang paling demonstratif pada waktu itu. Dengan jaringan yang dimiliki dan di dalam beberapa hal mungkin juga ya dengan modal ya material yang dia miliki. Memang kita ketahui LBP adalah seorang pebisnis, seorang saudagar di dalam konteks ini, mampu mendanai ya suatu kelompok tersendiri dengan jaringan dari sesama mantan ya anggota militer. Lalu kemudian dengan sangat demonstratif melakukan program-program yang mendukung Jokowi sepenuhnya di dalam pemilihan presiden tahun 2014. Dan sejak itu Luhut Binsar Panjaitan kemudian menjadi orang yang dekat dengan presiden, yaitu Presiden Jokowi. Kita tahu memang pada waktu itu ada hal-hal kritikal yang berlangsung, yakni sikap dari Megawati atau Mbak Mega yang tampaknya tidak terlalu menyetujui Luhut Binsar Panjaitan. Karena itu, ya, jalan tengah yang diambil oleh Presiden Jokowi pada waktu itu adalah menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Itu adalah sebuah jabatan yang strategis, jabatan yang paling dekat dengan Presiden, tetapi ya, untuk tokoh sebesar Luhut Binsar Panjaitan, itu merupakan sebuah kamar yang sempit. Sebab gerak langkahnya harus lebih besar dan juga harus kemudian dikaitkan di dalam dunia ekonomi. Dan karena itulah kemudian Luhut Binsar Panjaitan menggantikan posisi
Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Nah, di dalam posisi inilah Luhut mulai mengembangkan sayap pengaruhnya ke dalam dunia non-teknikal, ke dalam dunia non-profesional. Apa itu? Dunia politik. Kita tahu Luhut Binsar Panjaitan adalah tokoh yang mendampingi Presiden Jokowi untuk melakukan sembahyang Jumat ketika peristiwa 212. Ya, ini ya peristiwa demonstrasi besar-besaran terhadap Ahok ya, dengan ya tingkat mobilisasi massa yang begitu luas. Lalu kemudian dilaksanakan sembahyang Jumat di Monas pada waktu itu, di lapangan Monas, di mana Presiden Jokowi ikut menjadi makmum di dalam sembahyang itu. Dan kita lihat di TV ya, tokoh yang mendampingi secara dekat sekali dengan Jokowi di dalam ya acara yang sebenarnya menegangkan itu adalah LBP, Luhut Binsar Panjaitan. Jadi di dalam konteks ini kita sudah lihat ya hubungan ya antara Presiden Jokowi dengan Luhut Binsar Panjaitan itu sangat dekat. Nah, bagaimana cerita sebelumnya tentu kita tidak tahu. Pengembangan sayap pengaruh politik Binsar Panjaitan ini itu ya di dalam beberapa hal bahkan ya masuk ya ke dalam kekuatan-kekuatan politik real di Indonesia. Salah satu contoh ya yang paling menarik adalah ketika Luhut Binsar Panjaitan tampil menjadi tokoh penengah di dalam pertikaian ya memperebutkan ketua umum Golkar, Partai Golkar beberapa tahun lalu, yakni antara Airlangga Hartarto dengan ketua MPR sekarang ini, Bambang Susatyo. Nah, kalau kemudian ya ketegangan antara Bambang Susatyo dengan Airlangga Hartarto ini tetap dipelihara, maka itu akan menimbulkan implikasi yang tidak bisa dikatakan konstruktif bagi Partai Golkar. Lalu kemudian kita lihat dengan gagah LBP ya, Luhut Binsar Panjaitan tampil menjadi penengah. Jadi di dalam konteks ini kedua ya pemimpin Golkar yang sangat potensial itu, yakni Airlangga Hartarto dengan Bambang Susatyo, itu seakan-akan seperti bertindak seperti junior dari Luhut Binsar Panjaitan. Karena kemudian salah satu di antara mereka mengalah, yaitu Bambang Susatyo mengalah dan kemudian memuluskan jalan bagi Airlangga Hartarto untuk menjadi pemimpin puncak Partai Golkar sampai dengan hari ini. Nah, di sini kita melihat kepak sayap politik dari Binsar Panjaitan itu mulai memperlihatkan gigitannya. Maksud saya gigitan di sini adalah pengaruh ya yang kuat, yang mendalam dan bersifat penetratif. Dan ini ya masuk di dalam ingatan publik dan mengesankan bahwa Luhut itu pandai memainkan peranannya bukan hanya ya di ya sektor-sektor atau di realm ya di wilayah teknokratik seperti Kementerian Kemaritiman dan Investasi, tetapi juga meluas ke bidang politik gitu. Dan inilah yang kemudian menyebabkan Luhut Binsar Panjaitan menjadi sorotan publik. Banyak sekali inisiatif-inisiatif non-teknikal atau non-teknokratik yang diajukan, yang terus terang ya membuat publik
menengok kepada LBP. Apakah ya LBP ini sedang ya atau kian memperlihatkan pengaruh politiknya di samping ya pengaruh politik dari Presiden Jokowi, ataukah kemudian LBP ini sedang melaksanakan strategi-strategi politik ya, yang difikirkan oleh Presiden Jokowi. Dua hal ini sebenarnya tidak jelas dirunut, dan memang kita harus kemudian melakukan penelitian untuk mendapatkan jawaban yang lebih pasti. Tetapi apa yang kita lihat di dalam realitas dan pada tingkat publik, memang pengaruh dari Luhut Binsar Panjaitan ini semakin besar. Dan salah satu hal yang paling mendebarkan yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan ini adalah ya mengusahakan pengunduran pemilu dan memperpanjang masa presiden. Lalu kemudian tindakan ini ya didasarkan pada apa yang disebut dengan big data. Nah, big data ini sampai sekarang tidak pernah diungkapkan tentang kebenarannya. Tetapi ya kita tahu kemudian dengan langkah-langkah politik yang semacam ini, kita melihat bahwa Luhut Panjaitan itu kian lama pengaruhnya kian penetratif pada tingkat kebijakan politik di dalam kabinet Jokowi pada periode kedua ini. Nah, memang ada pertanyaan yang bersifat asumtif. Kalau kemudian Luhut Binsar Panjaitan menjadi tokoh ya di belakang gagasan mengundurkan pemilu dan memperpanjang masa presiden, cukup santer terdengar di tengah-tengah publik. Apakah juga ya gerakan atau usul-usul atau proposal yang diajukan oleh 3 partai politik, lebih tepatnya 3 ketua umum partai politik, tentang ya pengunduran masa pemilu dan memperpanjang masa presiden, itu ada kaitannya dengan Luhut Binsar Panjaitan. Kita tahu 3 ketua umum itu adalah Airlangga Hartarto, lalu yang kedua adalah Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), lalu kemudian Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional. Desakan-desakan yang dilakukan oleh 3 partai ini tadi itu tentu ya mengejutkan publik, terutama mengejutkan kaum intelektual yang sejak awal ya mendukung Jokowi karena ekspektasi atau harapan mempertahankan dan menjaga konstitusi. Gitu. Nah, tetapi lepas dari keseluruhannya itu, kita melihat bahwa ya walaupun untuk tingkat sementara artikulasi politik dari Luhut ya Panjaitan ini itu telah menimbulkan ya gejolak, mungkin secara sedikit ya simbolik, gelombang politik yang naik turun di dalam sistem dan masyarakat politik Indonesia. Dan inilah ya yang menjadi sorotan kita. Dimulai ya dengan langkahnya ya yang tidak banyak diketahui oleh publik, dukungannya kepada Nurholis Majid untuk menjadi presiden. Lalu kemudian langkahnya kian lama kian bergerak ke dalam negara.
menjadi dubes, lalu kemudian menjadi menteri, dan di masa Jokowi menjadi menteri yang dianggap plus gitu. Malah ada yang mengatakan sebagai super menteri gitu. Oke, catatan saya yang terakhir kepada Luhut Panjaitan adalah bahwa ya, Luhut di dalam hal ini itu tingkat persuasi politiknya masih ya relatif bersifat questionable, di dalam pengertian perkataan-perkataannya, kalimat-kalimatnya terlalu tegas untuk menjadi seorang politisi. Jadi warna militernya itu sangat terlihat di situ, dan kadang-kadang ada nada mengancam di dalamnya gitu. Yang sebenarnya usul saya, kalau misalnya Pak Luhut ingin melanjutkan karir politiknya, maka satu hal yang paling fundamental ya yang harus dilakukan oleh Pak Luhut itu adalah meningkatkan daya persuasinya di dalam dunia politik dengan kemudian bahasa-bahasa yang tidak langsung, lalu kemudian dengan ya strategi-strategi yang jauh lebih bersifat konseptual, yang di dalam konteks ini ya at least ya for the time being belum kita lihat dari Pak Luhut gitu. Nah, soal ya di ujungnya yang mau saya katakan bahwa saya bersyukur gagasan ya untuk menunda pemilu atau misalnya memperpanjang masa kepresidenan, atau ya gagasan tentang 3 periode itu tidak jadi dilaksanakan. Sebab kalau itu jadi, maka ini mengingatkan saya kepada ya dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959 yang implikasinya adalah bahwa setelah tanggal 5 Juli 1959 itu tidak ada lagi ya konstitusi yang diindahkan oleh seluruh aktor politik. Seluruh aktor politik, partai-partai politik bermanuver satu sama lain, menyesuaikan diri atau mengambil manfaat dari pengembaraan politik yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada waktu itu. Dan konstitusi itu tidak dilaksanakan. Nah, jadi andai kata misalnya ya penundaan pemilu atau gagasan ya melakukan amandemen untuk memasukkan ya klausul tentang 3 periode, itu adalah ya sebuah tindakan-tindakan yang menyebabkan kemudian dalam 2 tanda kutip kesucian konstitusi itu ya relatif ternodai, dan ini akan mempunyai implikasi tertentu di dalam dunia politik pasca ya goalnya gagasan-gagasan yang ya tidak disiplin di dalam melaksanakan konstitusi. Nah, sebagai rakyat Indonesia, saya bersyukur bahwa ya Pak Luhut Binsar Panjaitan itu tidak melanjutkan gagasan itu. Dan sebagai bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia, saya bersyukur bahwa 3 partai politik yang mengusulkan pengunduran masa pemilu itu tidak lagi ngotot terhadap gagasannya. Dan harus saya akui ya, salah satunya di samping dukungan besar dari kekuatan massa mahasiswa adalah karena Megawati atau Mbak Megawati yang tidak menyetujui gagasan memperpanjang atau mengundur masa pemilu itu. Nah, inilah saya kira ya catatan reflektif tentang
Luhut Binsar Panjaitan, seorang eksekutif politisi di dalam kabinet Presiden Jokowi, terutama pada periode kedua ini. Kita akan banyak belajar hal yang positif maupun yang negatif dari apa yang dilakukan oleh tokoh yang menarik dan dinamis ini.